Selamat pagi kepada para peserta debat yang terhormat serta hadirin sekalian. Selamat datang di acara debat dengan tema partisipasi siswa. Tema ini sangat penting karena menyangkut keterlibatan siswa dalam proses pengambilan keputusan di sekolah, seperti perwakilan sekolah untuk berpartisipasi dalam suatu perlombaan yang diselenggarakan di luar dari sekolah. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan argumen dari dua tim yang siap menyampaikan pandangan mereka. Ada tim pro yang mendukung bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam partisipasi siswa, karena tim kontra yang berpendapat bahwa masih ada ketidakadilan dalam partisipasi siswa. Sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan aturan debat. 1. Masing-masing tim akan diberikan 3-5 menit untuk menyampaikan argumen utama mereka. Yang kedua, setelah itu akan ada sesi menanggapi di mana setiap tim dapat menanggapi argumen tim lawan selama 2-3 menit. Yang ketiga, kemudian akan ada sesi tanya jawab dari saya sebagai moderator. Yang keempat, setiap tim juga akan diberikan waktu untuk penyampaian pernyataan penutup selama 2-3 menit. Saya harap semua peserta dapat saling menghargai, mengikuti waktu yang telah ditentukan dan menjaga suasana debat tetap kondusif. Dengan demikian, mari kita mulai dengan sesi pertama, yaitu perkenalan singkat dari masing-masing tim. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya, Fernita Joy, dengan rekan saya Yakub Nathanael, akan mewakili tim pro pada debat kali ini. Kami akan menjelaskan mengapa kesempatan siswa untuk mengikuti perlombaan di sekolah sudah adil dan merata. Dan juga kami akan menunjukkan bahwa keputusan sekolah mengenai perwakilan tidaklah semena-mena dan juga sudah mempertimbangkan potensi-potensi dan kesejahteraan siswa secara menyeluruh. Baik, terima kasih untuk moderator. Selamat pagi semuanya. Kami dari tim kontra. Saya Fariska Oktafirani bersama partner saya Ganin Vito Altaf. Di sini kami akan menentang argumen dari tim pro karena kami percaya bahwa ketidaksetaraan dalam sistem seleksi masih ada dan mempengaruhi keadilan bagi siswa untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Kami berargumen bahwa tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam seleksi perwakilan tersebut, dan hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam demokrasi di sekolah. Baik, terima kasih atas perkenalan singkat yang sudah diberikan. Sekarang kita akan memulai untuk sesi yang pertama, yakni penyampaian argumen dari tim pro. Waktu yang diberikan adalah 3-5 menit kepada tim pro. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Mari kita mulai dengan fakta yang dasar. Sekolah menyediakan proses seleksi yang terbuka dan transparan. Setiap siswa memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam perlombaan melalui pengumuman terbuka. Misalnya, sekolah sering menggunakan saluran komunikasi seperti aplikasi sekolah, situs web, atau papan pengumuman untuk memberitahu siswa tentang perlombaan yang akan datang. Tidak ada siswa yang tidak diberitahu mengenai kesempatan ini. Dan prosesnya juga terbuka bagi siapa saja yang memenuhi kriteria. Selain itu, banyak sekolah telah mengembangkan program yang mendukung siswa dalam meningkatkan keterampilan mereka, seperti program bimbingan khusus. Ini dapat membantu siswa dalam mempersiapkan diri dengan baik untuk perlombaan. Sebagai contoh, dalam beberapa sekolah, siswa yang berminat untuk mengikuti kompetisi sains atau teknologi atau matematika pun juga akan mendapat bimbingan intensif selama beberapa bulan sebelumnya. Ini adalah bukti bahwa kesempatan itu terbuka dan adil. Dan sekolah memberikan dukungan yang sama kepada semua siswa untuk bersaing. Saya ingin menekankan lebih lanjut bahwa seleksi dilakukan secara objektif. Misalnya, dalam perlombaan akademik seperti Olimpiade Sains, kriteria seleksi adalah nilai akademis dan hasil tes. Hal ini memastikan bahwa siswa dipilih berdasarkan kemampuan mereka, bukan berdasarkan faktor lain seperti popularitas.
Bahkan dalam kompetisi non-akademik seperti olahraga atau seni, biasanya ada pelatihan yang disediakan bagi semua siswa yang ingin berpartisipasi, sehingga mereka semua memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan bersaing. Kami juga ingin menggarisbawahi bahwa proses ini terus ditingkatkan. Banyak sekolah yang menyadari bahwa ketidaksetaraan sosial atau ekonomi bisa menjadi hambatan bagi sebagian siswa. Oleh karena itu, mereka menyediakan beasiswa atau bahkan subsidi agar siswa dari latar belakang yang kurang beruntung tetap bisa berpartisipasi tanpa hambatan finansial. Terima kasih kepada tim pro atas argumennya. Selanjutnya kita akan mendengarkan argumen dari tim kontra. Waktu yang diberikan juga 3-5 menit. Silakan dimulai. Baik, terima kasih. Meskipun tim pro mengklaim bahwa proses seleksi adil, kenyataannya di lapangan masih seringkali berbeda. Karena salah satu masalah utama adalah bahwa transparansi dalam seleksi tidak selalu terwujud dengan baik. Pengumuman memang mungkin disebarkan, tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhi apakah siswa benar-benar memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi tersebut. Misalnya, siswa yang lebih dikenal oleh guru atau yang lebih berprestasi sebelumnya pasti seringkali mendapatkan perhatian lebih. Ini menciptakan bias di mana siswa yang mungkin berbakat tetapi kurang dikenal akhirnya tidak mendapat kesempatan yang sama. Contoh yang sering kali kita lihat adalah dalam kompetensi olahraga. Di beberapa sekolah, pelatih seringkali lebih memilih siswa yang sudah aktif dalam cabang olahraga tersebut atau memiliki hubungan baik dengan pelatih. Ini menciptakan ketidakadilan bagi siswa lain yang ingin berpartisipasi tapi belum mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri. Apakah ini yang kita sebut adil? Lalu ketidakadilan dalam proses pemilihan perwakilan ini juga dapat berdampak pada psikologi siswa. Siswa yang merasa layak namun tidak terpilih, mereka bisa kehilangan motivasi untuk berpartisipasi pada perlombaan atau kegiatan sekolah di masa yang mendatang. Rasa kecewa dan frustasi yang mereka rasakan karena merasa tidak dihargai atau diabaikan akan mempengaruhi semangat belajar dan partisipasi mereka dalam kegiatan sekolah lainnya. Ini juga akan menimbulkan perasaan yang terisolasi atau terpinggirkan. Saya juga ingin menambahkan bahwa masalah ekonomi menjadi faktor besar dalam akses terhadap kesempatan. Seperti yang dikatakan tim pro, bahwasanya ada program pembinaan yang ditawarkan sekolah, namun tidak semua siswa dapat berpartisipasi dalam program ini. Karena mungkin siswa tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu dan tidak dapat mengikuti pembinaan di luar jam sekolah. Juga beberapa pelatihan atau perlombaan membutuhkan biaya pendaftaran atau pembelian alat tertentu yang menjadikan beban bagi mereka yang tidak mampu. Saya mengerti kekhawatiran kalian mengenai siswa yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Namun, banyak sekolah telah memperkenalkan program yang menyediakan subsidi ataupun beasiswa untuk membantu siswa-siswi ini. Misalnya, dalam kompetisi sains ataupun seni, sekolah seringkali menyediakan dana bagi siswa yang tidak mampu membayar biaya pendaftaran atau membeli alat yang diperlukan. Bukankah ini menunjukkan bahwa sistem ini sedang berupaya untuk memperbaiki ketidaksetaraan tersebut? Benar, ada upaya seperti itu, tapi sayangnya tidak semua sekolah mampu menyediakan subsidi tersebut. Faktanya banyak sekolah yang belum memiliki anggaran atau sumber daya yang cukup untuk membeli dukungan penuh kepada siswa. Kita tidak bisa hanya melihat pada sekolah yang memiliki dana yang lebih besar. Kita juga harus melihat pada sekolah-sekolah yang lebih kecil dan kurang berkembang. Disitulah ketidakadilan masih tertera. Terima kasih kepada tim kontra. Kita telah mendengar argumen dari awal kedua tim. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua tim untuk memperjelas argumen yang sudah disampaikan. Harap menjawab dengan singkat dan jelas. Pertanyaan ke-1, apakah partisipasi siswa dalam perlombaan dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka? Ya, partisipasi dalam perlombaan memberikan pengalaman dan tantangan yang membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri. Mereka belajar menghadapi tekanan dan berkompetisi dengan baik.
Sebaliknya, keterlibatan siswa yang terlalu banyak dalam perlombaan bisa mengalihkan fokus siswa pada pembelajaran. Beberapa siswa mungkin lebih fokus pada kompetisi daripada pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, apakah perlombaan membantu mengembangkan keterampilan sosial siswa? Tentu saja. Melalui perlombaan, siswa belajar berkolaborasi, bersaing secara sehat, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Yang penting untuk keterampilan sosial. Tidak selalu, beberapa siswa mungkin merasa tertekan dan cemas yang bisa merusak kepercayaan diri mereka. Karena biasanya mereka terlalu memikirkan kemenangan yang diraih dalam perlombaan tersebut. Maka jika mereka mengalami kegagalan, mereka akan merasa malu dan merasa tidak pantas untuk mengikuti lomba itu lagi. Pertanyaan ketiga, apakah partisipasi dalam perlombaan berkontribusi pada prestasi akademik siswa? Ya, banyak penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswi yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk perlombaan, cenderung memiliki kinerja akademik yang lebih baik karena mereka belajar manajemen waktu dan juga disiplin. Namun, tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama. Mereka yang kurang mampu atau kurang populer mungkin merasa tersingkirkan, yang justru dapat mengurangi keterampilan sosial mereka. Terima kasih atas jawaban dari kedua tim. Sekarang kita akan melanjutkan ke sesi pernyataan penutup. Kita akan memberi kesempatan kepada masing-masing tim untuk menyampaikan pernyataan penutup selama 2-3 menit. Pertama, pada tim pro kami persilakan. Baik, kami dari tim pro percaya bahwa sistem seleksi saat ini meskipun belum sempurna, telah memberikan upaya terbaik untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi semua siswa. Dengan adanya transparansi dalam seleksi, bimbingan tambahan, dan juga subsidi ataupun beasiswa, kami yakin bahwa kesempatan untuk berpartisipasi dalam perlombaan sudah semakin rata. Terima kasih tim pro. Sekarang kita dengarkan pernyataan penutup dari tim kontra. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Kami dari tim kontra menegaskan bahwa masih banyak tidak kesetaraan yang perlu diperbaiki. Masalah bias dalam seleksi, ketidakmerataan akses teknologi, serta kendala ekonomi masih menjadi penghalang besar. Oleh karena itu, sistem ini masih memerlukan perubahan yang signifikan untuk benar-benar memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa. Terima kasih tim pro dan tim kontra atas argumen dan pandangan yang sangat menarik. Terima kasih juga kepada audiens serta semua yang telah berpartisipasi dalam debat ini. Dengan demikian, kita telah sampai pada akhir debat ini. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang pentingnya partisipasi yang adil dan demokratis di sekolah. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan menutup debat ini. Selamat pagi dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.